Apa katanya Allah? Kapan, siapa, apa wujudnya? Nah, ini oke. Kapan kita sampun Bu? Sampun. Nggih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pengurus dewan beserta staf-stafnya, jamaah ingkang rawuh, segenap pengurus di wilayah Kabupaten, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngersa dalem Allah, di mana kita pada malam hari ini masih diberikan Allah satu rahmat yang berbentuk dihadirkan kita dalam majelis yang mubarakah ini dalam pasal 68 yang membahas tentang kefadolan Allah, fadl Allah, anugerah Allah yang diberikan terhadap kita sebagai hambanya, dan itu perlu kita syukuri. Yang fadl ini untuk demi kita sebagai umat manusia biar bahagia, damai, selamat fit dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami masuk di dalam materi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang nantinya akan diteruskan oleh para pengurus mengenai masuknya tahun 2025. Kami masih diperbolehkan Allah untuk mengkaji kitab hikam ini di berbagai wilayah, tapi jadwal waktunya itu saya kurangi. Aku yakin banyak generasi-generasi yang memunculkan ini nanti Allah. Sampai gak usah khawatir. Sebab ayatnya setiap kaum itu Allah akan ngutus satu utusan untuk menyampaikan bil huda wa dinil. Ar-Rahman adalah kebutuhan yang bersifatkan jasmaniyah, sedangkan Ar-Rahim kebutuhan yang khusus membahas ruhaniyah. Konteks pada malam hari ini kami akan membahas nikmatul imdad yang ada di Ar-Rahim, khusus hubungannya dengan hati. Sebab manusia ini tidak hanya terdiri dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah bersabda,
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Hei wong-wong sing wis padha iman dateng Allah. Udkhulu do mlebu sira kabeh. Fisilmi ing dalem agama Islam kafah halih sampurna. Nah niki. Tidak cukup jasmaniah kita menjadi seorang muslim, tapi ruhaniyah harus muslim. Tandane orang muslim, dia bersyahadah secara syar'i la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhidnya di situ. Ini sudah diajarkan oleh para alim ulama saat kita waktu sebelum dan sesudah balik. Masa-masa umur pendidikan tarbiyah kita dididik oleh para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya, dengan berbagai hukum di dalam hukum syariah. Ini bersifatkan jasmaniah. Sehingga di situ identik dengan akhlak istimaiyah, supaya kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara fisik. Tapi secara ruhaniyah harus juga kita pikirkan. Tanda jikalau ruhaniyah kita betul-betul beriman pada Allah, tidak akan menyekutukan selain daripada Allah. Allah dawuh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Al-Kahfi ayat 110. Janganlah kau ketika saat beribadah ruhaniyahmu, hatimu itu memandang, beriman, bersaksi selain Allah. Inilah Pak yang mestinya harus juga kita fikirkan. Sebab dalam surat Al-Qasas Allah katakan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah hima ing dalam opo ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa yang dianugerahkan? Yaiku darul akhirah, ing negeri akhirat, negeri ruhannya sampean. Berhubungan dengan darul akhirah ini otomatis kita hati tidak boleh menyerupakan sesuatu dengan Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh niki, kita menyerupakan Allah dengan sesuatu. Sudah jelas kita seluruh umat manusia khususnya dan makhluk pada umumnya bersifat la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya kita menghindari dari perkara maksiat. Tidak ada daya upaya kita untuk melakukan perbuatan ibadah. Nggak punya. Makhluk sifatnya itu. Tapi jikalau itu terjadi, artinya jenengan ada daya upaya untuk menghindari sesuatu perkara yang dilarang,
dan menjalankan sesuatu perkara yang diperintah semata-mata itu illa billah. Mengapa hati kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa? Inilah persoalannya yang kusebut saya menyerupakan saya dengan Allah secara hakikatnya. Gak terasa Pak Nggih? Gak terasa kita. Mengapa begitu? Karena kita belum mau belajar, belum mau ngaji babakan ilmu hikam, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu sepuh. Ini persoalannya. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita lewat pemerintah dilonggarkan, pemerintah Indonesia melonggarkan bagi ulama-ulama yang bernafaskan tasawuf untuk menyampaikan tentang ajaran ini. Dan ajaran ini juga dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Waqala aidan dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Nah, untuk mencapai tauhid ini wajib kita sinau ngaji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya roh ini, hati ini harus dididik dengan ilmu tasawuf. Harus. Jikalau tidak, mohon maaf. Sungguh mohon maaf. Kita ketika saat menjalankan hukum syar'i, contoh sholat, mesti hati kita gak akan merasa kehadiran Allah, kehuduran Allah ini gak bisa, sehingga dijadikan kesempatan oleh nafsu dalam diri kita untuk mengalihkan syahadat langsung atau tidak langsung, mendidik kita supaya belajar sholat dengan khusyuk. Itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung, sungguh bahagia hati seorang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khudur datang Allah. Itulah khusyuk, berarti bertemu Allah. Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau wahai umatku seperti kau melihat bagaimana saya ketika sholat. Bagaimana sholatnya Rasul? Mesti beliau jadikan sholat sebagai munajat untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebuah
thariqah, sebuah jalan, sebuah ladang untuk bertemu Allah. Tapi berhubung kita belum mengenal seluk-beluk pengertian ilmu tasawuf, maka ya seperti itu terus, siapapun kita. Makanya ngaji ilmu kitab hikam iku gak ngaji untuk santri tok, yo ngaji nang kiyahine. Kita sama-sama berevaluasi diri. Nggak ada niat ketika saat ilmu ini digelar untuk menjatuhkan orang, nggak ada. Baik sing ngaji maupun sing dijekke sama-sama berevaluasi diri. Berarti nggak ada guru, nggak ada murid. Kita buka makalah ini dan nanti kita diskusikan. Ini seweneng loh. Makanya mengapa ketika habis setiap penjabaran materi langsung dibuka tanya jawab. Niku seneng banget loh. Karena kulo dulu nggih kritis. Pertama kritis kula dateng wong tua piyambak, abah kula tahun 74 niku. Kula dibeat thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah pertama. Selalu takon, Pak. Tapi nggih, itu aja kalau ketemu lanangan dikejar dia lari. Enggak mau. Itu hanya demi satu, biar telurnya lekas netes. Wal azkar, dzikir. Dalam keadaan dia angkrem, riyadhah, puasa, itu untuk memanaskan badannya, suhu temperatur badannya. Jenengan nggih ngoten. Khalwat poso. Khalwat nang kamar beto supermi. Wedi gak mangan. Pak nyun sewu ya. Ketika jenengan estu Bapak Ibu khalwat. Fokus dzikir yang sudah beliau didik terhadap kita. Luwe ngelak iku lali pun. Sampai lihat ketika Ashabul Kahfi ku ratusan tahun boten mangan, boten ngombe. Jenengan mangke nek iso ya ngono. Ojo gopo nyelipno supermi. Katanya nggak boleh keluar dari kamar khalwat. Mlebu kamar nggawa kompor. Gula kopi. Ya gak ngelarang sih. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalahnya, biriyadati wal azkar, ketika Anda idfin wujudaka fi ardil khumul, dalam rangka membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati untuk bertemu Allah. Mohon maaf. Yoriado Priyatino. Enak toh sing tangki ini gede, akhirnya kimpes. Nggih. Bahkan sampai tanya terhadap dokter. Ada dokter di sini, ahli dokter. Orang kalau gelem sering poso, sehat. Ngoten. Sehat. Walaupun badan kurus, tapi sehat. Sehat. Sampeyan takok dokter. Kula sih bek sisi mboten dadi dokter.
Cuman nanti bicara-bicara bincang-bincang niku. Apa maneh mangane sing ngawur. Ya. Nyun sewu. Sate 20 sak ndekan. Dipangan sendiri, anak istri tetangga gak dikasih. Diluai tensi darah tinggi sampai Loh, wonten beriku. Pun Bapak Ibu, terus besok mulai ada yang kholwat di Pondok Assalam. Monggo. Tapi ojo mikir urusan badok daharan. Ojo. Bila mana nanti panitia memberikan, ya wis syukurono, bilang enggak ya, masa wis pokoknya ojo nemen-nemen lah Pak. Biasai makan 1 hari 1 malam 3 kali, dikurangi 1 kali. Ndak nek mati, nek mati lah ketara dhewe ya gitu. Lah tujuan sampean wajahidu fi sabilihi, apik to nek mati, apik. Nggih nyun sewu. Semua ilmu tasawuf niku ujung-ujungnya adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Membersihkan hijab kotoran-kotoran hati pada Allah. Setelah itu Allah bersihkan dengan cara Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan, maka disitulah yang disebut liqa'illah. Makrifat pada Allah. Kalau iman menjadi ihsan, kata Rasul, ihsan anta budallaha ka'annaka lam taro. Ketika kau beraktivitas apapun, baik ibadah mahdhaf ataupun ghairu mahdhaf, murni atau tidak murni, hati jenengan iku ainul basirohnya, meripat hatinya itu hanya bersaksi memandang wujud sak temeni Gusti Allah. Artinya jenengan akan ditarik Allah di zona ahad. Begitulah. Oleh karenanya kula namung titip pesen mawon bagi jenengan yang mau berkholwat. Birriyadati wal adhkar dijalankan. Ketika masuk kholwat, ojo mikir anak bojo termasuk panganan. Bis. Sibukkanlah hati jenengan untuk al-azkar. Terus menerus berzikir. Al-Ahzab, Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang maupun malam, hati tetap ingatlah pada Allah. Dengan zikir, dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud zikir atau ingat dengan sebenar-benarnya ingat? Hati jenengan harus ada satu kesadaran. Wong Jawa ngarani pangrasa, wong Arab ngarani iman sing ihsan. Nyadari segala apa yang terjadi pada diri jenengan kholwat itu atau hal-hal yang lain, sumber datangnya itu dari Allah Subhanahu. Berarti belajar tidak
ndak ngaku. Niki kuncinya. Pun sebagai mukaddimah makalah tersebut, monggo kita bahas berikutnya. Qala musannifu rahimahullah, la tufarrihuka, lan ojo bungahake ka ing sira, au la tufrihuka, ojo ndadekake bungahake ka ing sira apa at-taatu ketaatan. Jenengan taat ngelaksanakake perintah Allah, ninggalno larangan Allah, ojo bungah dhisik. Jikalau li annaha, lamuno krono sak temene taat itu barozat mingka, muncule sangka ira. Jikalau ketaatan iku muncul dari hati jenengan krono jenengan ngaku-ngaku iso taat, ojo bungah. Ojo bungah. Karena apa? Karena di situ ada kepentingan nafsu yang paling halus. Wong taat niku lak wapik to Pak nggih. Bagus. Nggih. Dibanding wong ahli maksiat. Iku pandangan manusia. Mengapa kita tidak boleh kesusu? Apa ya kesusu bahasa Indonesianya? Terburu-buru. Mohon maaf ji, kula niki beksise mboten nate sekolah. Kula namung diniyah pondok. Abah niku ngondokno kula niku mboten patek mengenal ilmu umum. Jadi nggih mohon dimaklumi. Karena di pondok kita hadir di sini gak oleh duwe rasa pinter, rasa ahli ilmu nahwu, sorofe, sampak jawahirul maknun, gak boleh. Termasuk saya ini paling takut Pak. Ketika Allah menghadapkan seperti ini, paling takut. Jogo ati rumangsa luwih apik niki. Makanya kula sering ngeluh nang Allah, ya Allah kapan kula pensiun? Ngoten. Tapi tetap saya tidak bisa untuk menghindar dari ketetapan Allah. Yang semuanya itu Allah punya maksud piyambak. Sehingga aboto kaya apa anggene kula ngreksa ati kula tetep tak jalani. Sampai kemarin Sabtu itu sampai kula niki tega ngomong, nek atimu ku sik mulyaake muja bahkan nyembah nang makhluke, aku tak muda. Ben gak ana wong sing mulyakno. Sampai di situ. Tapi tadi malam di Banyuwangi sudah ada yang mengkat. Enggak boleh. Nggih, kula terima. Jadi kita duduk di sini itu sama.
yuk bedah maksud makalah ini 68 ini. Kitab hikam. Apa maksudnya? Makhluk sahite Maqasidul Aqdam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh seperti ini, apa maksudnya? Bon. Jangan terburu-buru kita bangga dulu. Ketaatan yang terjadi pada diri kita manakala munculnya taat itu dalam hati merasa kita. Oh, kok gak aku ngono, gak apik iki, gitu. Kok gak aku ngono, maksiati merajalela. Pun, niki pembahasan ati loh Pak ya, bukan membahas jasmani. Kalau membahas jasmani, keterangannya yo ning syariah. Dan itu jangan disalahkan. Karena pendidikan kita berjenjang. Syariah, thariqat, hakikat, makrifat. Berjenjang. Terus Gus Dur niku syairi wong mukmin khususnya nek ngaji ojo syariat tok. Maksudnya ngaji babakan tasawuf. Lebih-lebih yang ambu lemah niki lho Pak. Jenengan kali kula pun ambu lemah toh. Umur sudah tua. Sisa umur kita tinggal berapa, kita pun tidak ada yang tahu. Khawatire Kanjeng Nabi niku terhadap kita sebagai umat masuk di dalam surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya roh ini esih buta datang Allah, mangkana fi hadihi a'ma, maka fahuwa fil akhirah yu a'ma. Di akhirat kita buta pada Allah. Akhirnya nggak akan bisa melihat mana siratal mustaqim itu. Sampai Mbah Buyut kita dulu meden-medeni, nakut-nakuti tentang siratal mustaqim itu laksana rambut satu dibelah menjadi 7. Tajamnya itu 7 cemukur. Takut kita. Itu aslinya berhubung mata ruh kita itu yang disebut ainul basiroh, iman kita belum ihsan, ya ini persoalannya. Boten saged liwat sampean. Karena meripat mata hati kita buta. Logikanya gini Pak. Oke, kita di Kecamatan Serut Masjid napa nih? Darussalam. Sepulang kita ngaji, mari sama-sama mata kita semua kita tutup. Kita terpejam. Terus kita berjalan pulang, nyampe di rumah mboten. Mboten saged. Laksana seperti itu. Bahkan di dalam Al-Qur'an satu ayat Allah dawuh, roh yang buta ini mengeluh. Mengapa sekarang saya buta padahal dulu saya di dunia tidak buta. Itu gak paham. Ternyata kita di dunia ainul basiroh kita itu yang buta pada Allah. Mohon maaf dengan rendah hati Pak saya. Akhirnya sholat kita enggak di mata Allah gak ternilai. Tidak bisa khusyuk, gak bisa khudur. Lawang Allah iku yo gak adoh. Surat Al-Baqarah 115, walillahil masyriq wal maghrib
Amin, lihat. Mulai jagat timur sampai jagat barat, semua yang menggerakkan makhluk, yang memiliki makhluk semua itu Allah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Tapi kita nggak tahu. Sampai ketika Allah dawuh lagi terhadap Kanjeng Nabi tentang kita. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, jawablah, aku ini dekat. Itu karena ruhaniyah kita, hati kita, Pak, dipenuhi oleh hijab. Biqulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini persoalannya. Apa hijabnya hati kita? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ya ini. Kesenangan-kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah. Ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Nafsu iku wonten sing kasar, ana sing alus. Kanjeng Nabi dawuh, ya sahabat, kita sudah keluar dari jihad kecil. Jihad kecil, perang kecil disebut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Umatku akan masuk pada jihadul akbar, jihad yang besar. Apa? Melawan hawa nafsu. Innahu lakum aduwwum mubin. Ngeten niki. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama dengan sempurna. Artinya, roh sampean harus mencapai tingkatan makrifat. Sebab di belakang ayat ini ada kalimat yang menyinggung masalah nafsu. Wala tatapi ulan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton ing bisikane ajak-ajake setan. Bahasa sederhana kita nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu selalu membisikkan di dalam dada kita, Pak. Apa yang dibisikkan? Wa ma umiru innan nafsa la amaratum bisu. Perkara-perkara sing dadekno ati sampean berbuat jahat pada Allah, yaitu melalaikan Allah. Dengan cara apa? Yastakhibunal hayatad dunya. Menyuguhkan, menghidangkan kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Jikalau kita sudah terjebak di situ, pasti alal akhirah. Mengalahkan Allahnya, melupakan kita pada Allah. Melupakan kita tentang darul akhirah. Itu otomatis, Pak. Ini sunatullah. Proses seperti ini sebagai sunatullah terjadi pada kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Semuanya begitu. Seperti halnya proses beliau Kanjeng Nabi Adam ketika saat ada di surga, mengapa bisa terjerumus oleh bujuk rayu iblis? Dengan bentuk tak kau mendekat pohon itu, malah pohonnya Pak dawuhe syajarah, bukan apa buahnya, tapi pohonnya. Sebab siapapun jikalau kamu mendekat pohon itu oleh karena buahnya itu nemplek ning
Nemplek itu apa, Pak? Menyantol, menempel di pohon. Mas, pasti kau berupaya ingin mendapatkan. Kalau sudah itu kau dapatkan, mesti kau makan. Terjadi nambahan. Terjadi. Ini kisah sejarah Nabiullah Adam dan kita sebagai anak keturunannya. Oleh karena Nabiullah Adam di situ mengingkari perjanjian pada Allah yang isinya perjanjian selama Nabiullah Adam tidak memakan buah khuldi, selama itu Nabi Adam bermukim di surga. Sama. Selama jenengan ada di kandungan, kan bayi ning kandungan kan mboten nate kerja toh, Pak. Tapi kebutuhan apapun dicukupi Allah lewat nutrisi, vitamin, lewat orang tua. Bapak yang kerja, ibu yang makan, akhirnya jadi nutrisi, vitamin, dimakanlah jabang bayi ini. Lalu jabang bayi, roh iki dijanji Allah. Alastu birabbikum dalam surah Al-Anfal ayat 172. Betulkah aku Tuhanmu, Hiroh? Betulkah kau selalu setia, ingat padaku, yang melayani kau dalam melihat, mendengar semua karenaku, berucap karena aku, sholat juga karena aku, makan minum apapun yo karena aku, berkholwat yo juga karena aku. Jenengan kali kula jawab, qalu bala syahidna. Bahasa TNI, siap. Tanda tanganlah. Akhirnya Pak, akil balik, sing lanang golek pacar. Mendekat wong wedok. Sing wedok memeti. Lah podo akil baliknya syahwat iki podo muncul pun. Loh, niki proses, Pak. Proses kita. Inilah proses innalillahi. Sing penting sebelum kita meninggal, mutu qoblal maut. Patenono keakuamu. Bagaimana kita sebelum meninggal sudah mengamalkan wa inna ilaihi raji'un. Kita kan asalnya tidak ada. Lah ngoten nggih? Adanya sebab diadakan yang ada adalah Allah. Siapa Allah itu? Rasulullah jawab lewat Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Allah itu ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Wa qala aidan kul huwallahu ahad. Artinya Pak, ahadkanlah Allah ini sebelum kita meninggal. Makrifatlah jenengan waktu di dunia ini sebelum meninggal. Itu loh maksudnya. Otomatis jenengan jalannya, lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtahu, raihlah niki ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Meraih apa? Al-wasilata, ing tali, langsung nang Allah. Niki Pak, wasilah di situ diartikan jalan. Wasilah diartikan dalam Al-Qur'anul Qadim tali.
yang disebut hablum minallah, langsung tali antara ruh dengan Allah yang disebut ketinggal boten cawili menimben panitia nyiapno sepidol sing gampang